صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamin bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la yanwi bihi إقبال الناس ولا استجلاب خطام الدنيا والكرامة عند سلطان وغيره. Masih membahas tentang niat di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh tidak bagi setiap orang yang menuntut ilmu itu harus menanamkan terlebih dahulu niat, meluruskan niat, karena Nabi berpesan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya itu tergantung daripada niat. Jangan sampai pekerjaan yang besar tapi tidak punya nilai di sisi Allah karena jeleknya niat. Jadi oleh karena itu terus ini dalam menuntut ilmu, karena memang niat itu dia merupakan dasar fi jami'il ahwal dalam semua aktivitas kita. Dengan niat sahnya sebuah ibadah itu pun tergantung daripada. Banyak ulama semua sepakat bahwa niat itu merupakan syarat daripada sahnya ibadah. Apapun ibadah itu harus dengan niat. Sholat tidak akan sah kalau tidak ada niat. Puasa tidak akan sah kalau tidak ada niat. Haji tidak akan sah kalau tidak ada niat. Zakat tidak akan sah kalau tidak ada niat. Jadi harus niat. Nah, buat kita yang menuntut ilmu ini harus meluruskan niat kita. Jangan digotori niat itu dengan kepentingan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Makanya dikatakan di sini wala yanwi bihi iqbal nas, dan janganlah sekali-kali
meniatkan menuntut ilmu itu iqbalan nasi, agar menghadap manusia kepada dia. Jangan kita niatin seperti ini. Kalau kita belajar dengan baik, ilmu kita banyak, entar kan orang pada datang sama kita. Paling enggak ada manggil ustaz, paling enggak ada niat, ada cium tangan sama kita. Jangan kita niatkan menuntut ilmu itu iqbalan nas, supaya manusia mendatangi dia, menghadap kepada dia dengan penghormatan dunia. Jangan. Yang kedua, wala istijlaba khutami dunia, dan juga jangan kau niatkan menuntut ilmu itu untuk mencari harta benda dunia. Jangan. Buat orang yang menuntut ilmu itu jangan ada niat seperti ini. Almarhum Sayyidul Walid Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, beliau itu selalu pesan. Kata beliau dengan bahasa yang sederhana, barang siapa yang menanam padi, rumput pasti ikut. Barang siapa yang menanam padi, rumput pasti. Tapi orang yang menanam rumput, padi pasti apa? Luput. Jadi buat orang yang menuntut ilmu, hilangin tuh keraguan yang kayak begitu. Orang kalau menanam padi, pasti itu di sekitarnya akan tumbuh tuh. Walaupun kita nggak tanam, alang-alang, nanti alang-alang kan? Alang-alang pasti ada. Rumput-rumput pasti. Itu otomatis. Padahal yang kita tanam hanya padi. Tapi sebaliknya, kalau kita menanam rumput, kira-kira padi numbuh kan? Enggak. Apa nih bahasa kiasan yang begitu sederhana? Ini omongan orang kampung, tapi masya Allah nilai tauhidnya tajam di dalam kalimat yang sederhana ini. Kalau kita masuk ke pesantrennya beliau itu, Abuya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, kalimat itu ditulis tuh ya. Karena memang itu dasarnya. Kalau kita menanam padi, rumput ikut. Maksudnya kalau kita belajar menuntut ilmu agama, dunia pasti ikut. Jadi jangan ragu bagi orang yang menuntut ilmu tentang ilmu agama, jangan ragu, Allah akan jamin rezekinya. Allah pasti akan jamin tuh rezekinya kalau kita pelajari ilmu agama dengan baik, dengan benar, dengan niat yang lurus, yang ikhlas. Tidak ada kita cari kecuali hanya mendapatkan dan mencari ridho Allah. Pasti Allah akan berikan itu semua. Pasti Allah akan kasih. Apa saja nanti Allah kasih. Udah terbukti lah ini. Lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya, nggak sampai dia doktor misalnya, nggak sampai dia ini, tapi kalau dia belajar ilmu agamanya benar-benar karena Allah kasih keberkahan. Nah, luruskan dunia kita. Tapi kalau dunia yang kita cari, wala istijlaba khutami dunia, jangan sekali-kali kamu niatkan menuntut ilmu itu adalah untuk mencari daripada harta benda dunia. Jangan kamu cari. Terlalu kecil. Kalau kita belajar menuntut ilmu hanya itu sasaran kita, terlalu kecil. Sementara ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi juga mendapatkan keselamatan apa? Akhirat. Itu yang paling utama. Jangan sampai keselamatan akhirat ini hilang hanya mendapatkan kebahagiaan dunia. Insyaallah. Wal karamati inda sultan, dan juga jangan sekali-kali kamu niatkan dalam menuntut ilmu itu, dalam belajar kamu pagi, siang, sore, malam kita belajar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Bahkan kadang-kadang kita harus mondok dalam sebuah pondok pesantren, kemudian kita menuntut ilmu berjibaku di situ. Jangan kita niatin wal karamati inda sultan. Tujuannya kalau kita jadi punya ilmu, jadi orang yang berilmu, jadi ustaz, jadi kiai, akan
dihormati dan akan menjadi orang yang bersama para penguasa. Jangan. Allah yang janji kita, setiap orang yang menuntut ilmu itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu secara otomatis janji Allah. Tugas kita belajar, tugas kita menuntut ilmu, entar Allah yang akan mengangkat derajat kita. Allah yang akan angkat dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala Allah akan angkat kita. Kagak kita sangka-sangka, tahu-tahu dapat surat dari masjid. Dari masjid kita dapat surat jadwal azan Jumat. Kita dipilih jadi muazzin, paham nggak maksudnya? Kita dipilih, padahal kalau bicara azan suara yang lebih bagus dari kita ada nggak? Ada. Kalau bicara bahasa bagusnya ada, ini ada, itu suara yang lebih cakep dari kita. Kenapa kita yang dipilih sama Allah? Kenapa kita tuh yang dipilih? Tuh Allah lagi angkat tuh derajat kita tanpa kita sadari. Ustaz bukan kita, ilmu kita nggak banyak. Kenapa di kampung kita tahu-tahu kita yang disuruh dipilih tahir? Paham maksudnya? Tahu-tahu kita yang dipilih. Kenapa? Karena dia orang masyarakat dia itu orang dia suka ngaji, suka ini. Apa iya kilokan seminggu sekali ngaji, tahil-tahil aja kalau bisa. Tahu-tahu kita disuruh untuk dipilih tahir. Allah angkat derajatnya. Allah tulis Masya Allah. Jadi kita muazzin. Kita bisa jaga tuh kualitas muazzin kita, adabnya kita ini. Jangan udah sering azan di masjid, kemana-mana masuk pakai celana pendek aja. Entah jadi sorotan orang, entah jadi akhirnya jadi fitnah, jadi tuhmah. Tapi kita jaga, kita pelihara tutur kata kita, bahasa kita, tingkah laku kita. Akhirnya Allah angkat lagi derajat kita. Masya Allah. Tadinya mau ngasih dua, tahun besok jadi imam. Ya angkat lagi sama Allah tanpa kita sadari itu. Tahu-tahu diangkat lagi sama Allah. Badal khatib. Masya Allah. Tahun ketiga sudah jadi khatib kita. Jadi kiai. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pokoknya lu masih wal karamati inda sultan. Jangan sekali-kali ada terlintas dalam niat kita untuk menuntut ilmu hanya ingin mencari kepentingan dunia. Jangan terlalu kecil. Kalau ngaji kita hanya untuk mencari dunia, terlalu kecil saudara. Tapi luruskan niat kita. Makanya yang pertama yang harus kita luruskan di awal kemarin sudah dijelaskan, tanamkan niat kita adalah yang pertama mencari apa? Ridho Allah. Itu targetnya. Kalau ridho Allah sudah kita dapat raih, aman saudara. Panasnya api tidak akan terasa karena ada ridho Allah di situ. Nabi Allah Ibrahim dibakar di api tidak terasa karena ada ridho Allah di dalam. Masitoh, pernah dengar cerita Masitoh? Seorang tukang sisirnya, istrinya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, diambil dengan mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar marah, ngadu sama Fir'aun. Fir'aun marah, disiksa. Siksanya dengan cara apa? Dia buat itu apa namanya? Kuali yang begitu besar, dibakar itu berhari-hari, panasnya luar biasa, dilemparin ke dalam air yang mendidih luar biasa. Masih tetap tersenyum karena ada ridho Allah di situ, saudara. Jadi target kita itu adalah mencari ridho Allah. Jangan hanya mencari dunia, terlalu kecil kalau dunia itu. Sayang kita udah capek-capek buang waktu kita. Kita tinggali waktu istirahat sama keluarga, sama anak, sama istri. Kita paksa-paksain datang, kita ngaji ke sini, tapi hanya targetnya hanya itu doang. Hanya mencari
sekarang kita entar kalau gue jadi ustaz paling gak deket macam paling gak deket sama wali kota. Kalau gak deket sama wali kota kan gampang, bansos mah duluan dapetnya. Ya ilaha illallah, kecil banget saudara. Mereka nanti yang datang ke kita, demi Allah mereka yang datang sama kita, mereka yang akan menghampiri kita. Terlalu mulia orang yang berilmu itu. Nah, kemuliaan ilmu ini bisa terangkat dia, kemuliaan, keagungan ilmu, kebesaran ilmu dengan niat yang lurus. Auranya beda. Tapi kalau yang dia cari wa karamati inda sultan, dia hanya ingin mendapatkan supaya dekat dengan penguasa, nanti diukur Pak. Kita gampang diukur sama penguasa, ya gampang kecil yang begitu Pak. Gua kasih sejuta nggak selesai, gua kasih 2 juta juga selesai. Jadi akhirnya kita akan gampang dipermainkan. Nah kalau sudah sampai seperti itu, kita menjadi orang yang berilmu tapi hina di hadapan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, terlalu mahal, mungkin ilmu terlalu mahal. Nah oleh karena itu lurusin niat kita, ya. Jangan ada niat yang pertama iqbalun nafs, biar orang pada datang sama dia, menghormati dia, ini sama dia, kan? Yang kedua adalah istijlaba khutami dunia. Jangan kamu niatkan menuntut ilmu itu hanya sekadar mencari harta benda dunia supaya kita bisa ini dunia, enggak. Wal karamati inda sultan, dan juga jangan sekali-kali kamu menuntut ilmu itu, belajar itu hanya ingin supaya dapat penghormatan, kemuliaan daripada penguasa. Jangan. Wa ghairihi, atau yang lainnya. Jangan, ya kita nyari. Wa qala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, law kana an-nasu kulluhum 'abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Masya Allah. Katanya, berkata ini Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, murid daripada Imam Abu Hanifah, berkata dia, law kana an-nasu, jikalau saja semua manusia, kulluhum, semua mereka itu, abidi, jadi hamba-hambaku. Andai kata semua manusia menjadi hambaku, katanya, berarti dia jadi bos, jadi majikan. Andai kata semua jadi anak buahku, menjadi ini semua, la'ataqahum, niscaya aku akan merdekakan mereka semuanya. Kalau dia semua manusia jadi budak-budaknya dia, akan tumbuh di dalam dirinya dia kesombongan paling itu, gampang perintah ini itu, semua orang pada turut dia dan lain sebagainya, sehingga akhirnya begitu dihormatinya dia. Kalau dia abid, kulluhum abidi, semua menjadi hambaku, la'ataqtuhum, niscaya aku akan merdekakan mereka, bukan jadi budak-budak lagi. Aku bebasin. Kenapa? Wa tabarra'tu an walaihim, ya, agar mereka semua aku merdekakan dia, supaya terlepaslah aku, terbebaslah aku daripada perhatian-perhatian mereka, supaya terhindar saya orang pada menghormati kita terlalu berlebihan karena kita bos, kita majikan. Nah, kita mau menghindari itu supaya jangan sampai hal yang seperti ini. Bukan berarti kita nggak boleh, kitanya yang nggak boleh punya niat pengen dihormati, paham ya? Kitanya yang menuntut ilmu, kalau kita udah dapat ilmu, jangan punya niat gara-gara ilmu kita jadi dihormat, meminta menghormati manusia aja. Tapi kalau orang menghormati kita, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh, saudara. Maaf, beribu maaf. Pernah dengar Mbah Mamlik kan? Pernah dengar kan? Wali min awliyaillah, seorang wali besar, Mbah Mamlik dari itu. Satu masa datang ke rumah Kiai Muhammad Syafi'i At-Tahawi. Ketika beliau datang ke rumah itu, dari pintu gerbang sampai ke kamarnya Muhammad Syafi'i At-Tahawi, jalannya mundur. Jalannya kayak orang jongkok sambil jalan gitu.
mau menghormati ma'alim sekalian, seorang wali ini Bapak ahli yang memegang sesuatu bisa jadi duit, udah bisa tuh. Enggak, saya kasih tahu nih, seorang wali min auliyaillah datang tuh. Kenapa? Karena dia ingin menghormati. Kalau kita menghormati orang boleh, yang tak boleh kita minta dia baik. Itu yang tak boleh. Jangan kita punya niat menuntut ilmu biar bisa jadi orang yang berilmu, nanti orang akan menghormati kita. Itu yang tak boleh. Itu yang maksudnya wala yanwi bihi iqbalan nas. Jangan sekali-kali kamu punya niat menuntut ilmu itu iqbalan nasi, agar orang menghadap dan menghormati dia. Enggak, jangan. Allah sendiri nanti yang akan ini. Wal karamati inda sultan. Begitu juga, jangan kita menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan supaya dekat dengan penguasa. Ya, Allah dia orang terlalu kecil bukan? Yang kayak begitu. Ya, itu Allah yang akan. Nah, ini Muhammad bin Hasan ar-Rahimahullah Ta'ala, murid daripada Imam Abu Hanifah. Beliau bilang, kalau seandainya semua manusia menjadi hamba-hambaku, menjadi budak, namanya juga budak, pasti kira-kira kalau budak menghormati tuannya kan? Kalau budak menghormati majikannya kan? Pasti. Nah, aku nggak mau seperti itu, kata dia. Andai kata semua manusia menjadi budak-budakku, katanya, apa? La a'taqahum wa tabaratu an walaihi. Aku akan bebaskan mereka, aku akan merdekakan mereka, sehingga mereka tak perlu untuk mencari apa, menghormati aku yang berlebih-lebihan. Tuh, dibebasin dia tak mau supaya dia mendapatkan itu. Akhirnya dia mau bersihin diri dia. Apalagi kita dalam menuntut ilmu, ya, Masya Allah, ditaruh di nas. Makanya perlu kita garis bawahi. Syekh Zarnuzi, Ismail bin Ibrahim Syekh Zarnuzi mengarang kitab ini. Lagi-lagi dia hanya ingin menuntun kita, ingin mengajarkan kepada kita. Beliau menulis kitab ini bukan untuk menjadikan kita orang yang pintar, bukan. Tapi beliau tanamkan ini adalah prioritasnya, bagaimana ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dan penuh berkah. Itu doang, supaya ilmunya berkah, manfaat. Caranya bagaimana ini? Kalau pengen pintar sih nggak perlu pakai niat-niat yang model begini. Kita belajar aja di rumah, kita belajar di sekolah, di mana saja, sungguh-sungguh kita belajar, itu kan pintar. Tapi beliau nggak lurusin niatmu sebelum kau belajar. Tanamkan dulu niat, karena itu yang akan menjadikan ilmu itu menjadi ilmu yang apa? Manfaat. Dan kita baca Allahumma zidni ilman nafi'ah. Nabi nggak minta ilmu yang banyak, tapi yang diminta oleh Nabi adalah ilmu yang apa? Bermanfaat. Enggak, Allahumma zidni ilman katsira, enggak, tapi Nabi minta Allahumma zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang apa? Bermanfaat. Wa man wajada lazzatal ilmi wal amali bihi qallama yarfaqu fima inda nas. Wa man wajada lazzatal ilmi wal amali, dan barang siapa wajada yang mendapatkan lazzatal ilmi, kelezatan ilmu, barang siapa yang telah mendapatkan atau merasakan manisnya ilmu, lezatnya ilmu, wal amali bihi, dan nikmatnya, udah merasakan nikmatnya, mendapatkan nikmat daripada pengamalan itu. Barang siapa yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, kita udah merasakan nikmatnya ilmu belum? Halo? Hah? Nikmat itu dia merasakan nikmatnya ilmu, merasakan kelezatannya ilmu. Ngaji itu nikmat, nuntut ilmu itu
dan dinginnya, berat dan ringannya, enggak, karena lezat sudah. Di mana juga kalau yang enak dikejar, dikejar. Masya Allah, mau makan sayur besan sampai ke Parung, mau makan sayur asem sampai ke mana? Sampai ke Jomblo. Tuh karena merasakan nikmatnya, dia terjatuh ke sana, dia ingin ke sana, sama ngaji. Makanya dulu saya lihat ada seorang murid mu'allim, orang tua, namanya Ustaz Ismail. La haula wala quwwata illa billah. Ngaji tiap hari, Pak. Saya selalu ketemu sama beliau ngaji itu. Rumahnya sih gak jauh, Tanjung Priok. Rumahnya di Tanjung Priok, tapi tiap hari ngaji. Nggak punya motor, nggak punya mobil. Dari rumahnya ke tempat maling 3 kali naik mobil, tapi tiap hari datang ngaji. Saya nggak tahu bapak-bapak begitu pak kira-kira teman-teman. Saya pindah di pengajian, kita bikin pengajian baru ngajar di Tanjung Priok, datang apa lagi kita? Itu dia datang. Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezatnya ilmu, udah merasakan nikmatnya, tentang manisnya itu ilmu. Dia tahu madu itu bagus, nikmat, lezat, walaupun banyak apanya, tahunnya. Dia naik ke atas, dia petik, dia ambil. Urusan belakang gua diantum, urusan belakang gua naik, yang penting gua bisa dapat madu. Karena dengan itu gua bakalan sehat, dengan itu gua bakalan menjadi orang yang kuat. Dia naik, dia paksain, walaupun harus bertemu dengan apa, tawar, dengan ini dan lain sebagainya, karena dia sudah merasakan manisnya madu. Kalau sudah merasakan manisnya madu, waman wajada lazatan ilmi, barang siapa yang telah mendapatkan kelezatan ilmu, wal amali bihi, dan sudah merasakan mengamalkannya, nikmatnya mengamalkan ilmu, qallama yarqabu fima innan nas, maka orang itu akan sedikit sekali dia untuk menarik perhatian kepada manusia. Enggak ada dipikirin orang. Yang dia pikirin hanya nikmatnya nuntut ilmu. Lu mau bilang apa kek, lu mau ngata-ngatain gua apa kek, udah asik, udah asik. Kalau nggak terasa tuh pakai baju big bag, nggak terasa tuh pakai sendal anak dua-duanya. Orang pada bilang, ya gila tuh orang, gila. Maaf, bapak cari buku namanya Sumur yang Tak Pernah Kering, biografinya Kesa Fiala. Sumur yang tak pernah, baca di sini. Betapa orang mengatakan dia gila karena saking asiknya menuntut ilmu. Gak terasa ngaji, tahu-tahu bajunya dingin. Tahu dingin? Pakai sendal kanan dua-duanya. Orang ya benar sakit gitu, mudah, tapi gak terasa. Gue gak mikirin yang lain, yang penting gue dapet ilmu. Ternyata benar, berkah ilmunya luar biasa, ya, kemanfaatan ilmunya luar biasa. Qallama yarghabu fima indan nas, dia gak mikirin manusia. Gak ada, karena sudah asik dalam menuntut ilmu. Al-Sadar Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim Ibn Ismail Al-Safari Al-Ansari Imla'an bi Abi Hanifah rahimahullah ta'ala sifra, yang telah membacakan kepada kami ini oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad Ibn Ibrahim bin Ismail Al-Safari Al-Ansari. Itu murid daripada Imam Abu Hanifah.
ilma lil ma'adi, barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menuntut ilmunya itu lil ma'adi, untuk mencari perbekalan kembali kepada Allah. Dia ngajinya, menuntut ilmunya, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah sebagai bekal dia untuk menghadap kepada Allah. Lil ma'ad, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari bekal-bekal itu. Faza bi fadli minar rasyadi, maka orang yang seperti itu maka berbahagialah dia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Berbahagialah orang-orang yang punya niat menuntut ilmu itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah, agar mendapatkan pahala balasan dari Allah sebagai bekal dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan karunia yang terbesar nanti untuk menghadap kepada Allah. Tapi fayala khusrani talibihi minaili fadli minal ibad, namun katanya alangkah ruginya talibihi, bagi orang yang menuntut ilmu tapi minaili fadli minal ibad, hanya untuk memperoleh kelebihan daripada sesama manusia. Alangkah ruginya kalau hanya itu yang dia cari, hanya sebatas pengen mendapatkan penghormatan dari orang, hanya ingin mendapatkan segelintir daripada dunia. Alangkah ruginya, karena yang seperti itu akan tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah. Materi dia dapat di dunia, tapi kemudian nanti Allah tidak akan diterima. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisah. Allah tidak akan menerima semua perbuatan kita, semua amal kita, semua yang kita kerjakan dan kita lakukan, kecuali amal itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunianya dapat tapi akhiratnya kosong. Makanya sering saya sampaikan, al-khalqu kulluhum mauta illa al-ulama, wal ulama'u kulluhum qiyamun illa al-amilin, wal amiluna kulluhum muhtari illa mukhlisin. Begitu kata Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, dituliskan dalam kitab Minhajul Abidin, perkataan seorang ulama Syekh Zunnun Al-Misri. Beliau berkata, al-khalqu kulluhum mauta, manusia pada hakikatnya dianggap mati, illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Jadi manusia hidup dia tapi dianggap apa? Mati, karena nggak punya apa? Ilmu. Wal ulama kulluhum niyamun, dan orang yang berilmu dianggap tidur. Illa al-amilin, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu tapi dianggap tidur karena tidak ngapain? Tidak mengamalkan ilmunya. Punya hidup tapi nggak punya ilmu, dianggap mati. Punya ilmu tidak ngamali, dianggap hidup. Wa amiluna kulluhum muhtadin, dan orang yang mengamalkan ilmunya dianggap rugi, hina di hadapan Allah, illa mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Kecuali orang yang ikhlas. Kosong dia, dunia mungkin dapat, tapi di hadapan Allah dia termasuk orang yang rugi karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Kata Nabi, dikatakan dalam sihir Imam Abu Hanifah di sini, katanya fayala khusrani talibihi linnahi fadli bidal ibad. Alangkah ruginya bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu, linnahi fadli, yang niatnya hanya untuk mencari dan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, keutamaan daripada hamba-hamba manusia saja. Alangkah ruginya dia kalau dia hanya mencari penghormatan dari manusia. Tapi dikatakan sebelumnya itu, man talaba ilma lil ma'ad fala bi fadli minal rasyadi, orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari ridha Allah, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan balasan dan pahala dari Allah, maka beruntunglah orang yang seperti itu, karena sudah mendapatkan karunia daripada Allah. Masya Allah.
kekuasaan. Tadi nggak boleh tuh, ya tujuannya wakar berarti idul sholat nggak boleh. Nah sekarang ada orang menuntut ilmu itu kan, tapi tujuannya kalau seandainya saya punya ilmu, kemudian saya nanti bisa mendapatkan satu jabatan kekuasaan, tujuannya dengan jabatan dan kekuasaan yang saya miliki ini lil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, saya bisa mengajak orang amar ma'ruf dan saya bisa mencegah kemungkaran. Paham nggak bisa? Tujuannya seperti itu kan, ya. Untuk hal wa'i azim wa tanfizil haqqi, dan untuk memperjuangkan kebenaran, wa'i jazidin, untuk memuliakan agama, la li nafsihi wa hawa, bukan karena untuk tujuan hawa nafsu diri sendiri. Fayazuzu zalika, maka boleh itu kalau punya niat yang seperti itu. Menuntut ilmu pengen jadi gubernur, menuntut ilmu pengen jadi penguasa, punya jabatan, kedudukan, tapi tujuannya kalau gua udah punya kekuasaan, gua bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan bisa memperjuangkan agama, bisa membela agama, mempertahankan, memperjuangkan kebenaran. Fayajuzu zalika, maka niat yang model itu boleh. Paham gak maksudnya? Dulu ada tempat namanya Alexis, masih ingat? Nggak tahu. Tahu Alexis nggak Alexis? Nggak tahu. Yang dekat Ancol atau di kita selatan tuh. Itu dulu Alexis itu katanya seorang dunia ada di sini. Semua begitu, open pejabat semua banyak yang bermain di tempat itu. Kita harus lebih gimana? Para ulama mencoba untuk meminta supaya itu ditutup. Kumpulnya ulama bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang. Kita coba, kita datang ke sana meminta untuk supaya itu dihentikan. Alhamdulillah nggak didengar. Datang nih laskar generasi muda, kita demo bersama, baguskan orang ini nggak bisa. Alhamdulillah ada orang punya kekuasaan, perhatian agamanya bagus, amal ma'ruf nahi munkarnya bagus, bikin surat pakai pulpen doang, tanda tangan, tutup. Paham tak maksudnya? Tutup, kita demo sudah mati gak bisa. Kita kerahin semuanya, tidak bisa, temboknya terlalu besar, gak bisa kita melakukan ini. Ketika ada seorang pejabat gubernur, tanda tangan habis, modalnya seberapa? Berarti kalau begitu jabatan yang model begitu bagus. Nah, ada orang menuntut ilmu, ini dia nih. Ada orang yang menuntut ilmu seperti itu, illa isa talabal jaha lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Apabila ada orang menuntut ilmu, mengaji, belajar, kemudian berhasil dan tujuan dia adalah untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan, tapi tujuannya jabatan, kedudukan dan kekuasaannya, apabila dia berhasil, maka saya akan tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Saya akan lil ijazid din, saya akan tinggikan kemuliaan agama, wa tanfizil haqq, dan aku akan memperjuangkan kebenarannya, wa ijazid din, fayajuzu zalika, maka niat yang seperti itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar. Sekedar batasannya memang sebatas untuk ini. Insyaallah. Tadi ada pelantikan. Ini alhamdulillah biiznillah kita ada Pak Wali Kota kita, Bapak
dilantik sebagai sekda. Dia sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta. Beliau sekarang jadi sekda. Sekda ini Pak, dia ini satu jabatan karir tertinggi di tingkat provinsi, bukan gubernur. Justru dalam jabatan karir yang paling tertinggi itu adalah sekda, bukan gubernur. Karena gubernur ini jabatan karir, siapa saja boleh jadi apa? Gubernur, boleh. Siapa aja boleh untuk jadi gubernur tuh boleh. Tapi untuk sekda nggak bisa. Sekda ini jabatan karir, bukan jabatan politik. Kalau gubernur jabatan apa? Politik. Dia jabatan politik. Siapa aja yang penting suaranya banyak, menang dalam pemilihan, mau bener kayak mau kata kayak, yang penting menang suaranya jadi. Buat apa? Gubernur. Tapi buat sekda tidak. Dia jabatan karir. Dan makanya yang tertinggi di tingkat provinsi ini. Saya bersyukurnya dalam satu sisi, kayak tadi saya sampaikan ucapan selamat. Kenapa? Karena kita tahu dia mudah-mudahan bisa Allah istiqomahkan. Satu, beliau ini lulusan Universitas Madinah di Damaskus di Madinah. Jadi beliau umaro juga kiai. Paham dari agama itu yang kita dan dekat dengan para ulama dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya jabatan ini dia diangkat kedudukannya adalah untuk tadi niat-niat yang seperti itu, maka itu fayajuzu zalika bi qadri ma yuqimu bihi amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Allah redha kalau memang begitu. Insyaallah. Yang susah sekarang ini, umaro juga, ulama juga, nyari yang begini susah. Kalau dulu-dulu khalifah-khalifah itu semuanya, ulama juga, umaro juga. Nanti di sini dijelasin dalam kitab tentang bagaimana Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid seorang khalifah di masa-masa zaman tahun 1100 Hijriah. Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid seorang khalifah, kalau kita presiden, raja. Anaknya ditaruh pesantren. Anaknya dimasukin pesantren dalam tujuan untuk belajar menuntut ilmu dan belajar adab akhlak. Karena di pesantren sama saya Asma'i, ya, seorang Syekhul Bidan Masyayikh di zaman ini, pada zaman ini. Jadi seorang ulama besar dititipin anak-anaknya. Jadi raja, presiden naruh anaknya masukin pesantren. Tujuannya limu'allimuhul adab wal ilm, untuk belajar adab dan belajar ilmu untuk ilmu. Satu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini datang ke pesantren, pengen nengokin apa? Pengen nengokin anak ke pesantren. Tanpa bilang, kalau pakai bilang namanya raja, protokolnya pakai iya udah pasti. Nah dia nggak mau bilang. Akhirnya dia datang. Waktu dia datang, dia lihat ternyata pada saat sampai di pesantren dia lihat ada anaknya membunuhnya. Gurunya lagi wudhu, basuh kaki, anaknya lagi nuangin air. Paham ya maksudnya? Lagi nuangin air buat guru lagi ngapain? Kira-kira kalau secara ada bagus ya? Nuangin air, gurunya lagi ada nggak? Bagus ya? Dilihat lagi. Kira kepala, saya langsung. Kemudian didatangi ke guru, saya Asma. Tuan guru, saya sudah niatin anak saya datang ke sini, saya taruh di tempat ini biar dia bisa nuntut ilmu dan dia bisa jadi orang yang beradab, berakhlak. Karena tidak akan ada indahnya sebuah ilmu kalau tidak dilandasi dengan adab. Zinatul ilmi bil adab wa tawadhu. Bagusnya ilmu, indahnya ilmu itu adalah dengan akhlak. Ada Syekh Abdullah belajar sama Imam Malik. Ya, Imam Malik bin Anas dia
itu 18 tahun hanya belajar akhlak. Dari 20 tahun nih, dari 20 tahun dia belajar akhlak 18 tahun, yang 2 tahun baru ilmu yang lain. Banyak belajar apa ya? Akhlak. Nah, ini Syekh Khalifah Harun Ar-Rasyid mau nitipin anaknya dan jadi anak yang beradab. Sampai di situ dia lihat anaknya lagi ngomongin kakinya sebagai penghormatan kepada gurunya. Lagi gurunya itu lagi musafir kaki. Kira-kira orang tuanya kira nggak? Halo? Berarti ini anak beradab nggak? Tapi apa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid? Dia datangin tuh gurunya, Syekh Asma'i, tuan guru, saya bawa anak saya ke sini biar dia belajar tentang akhlak dan akhlak. Saya lihat guru basuh kaki sendiri, benar anak saya yang nuangin. Tolong guru jangan begitu. Kan dia punya tangan dua, yang satu nuangin, yang satu gosokin. Itu yang saya mau, bentuk penghormatannya. Jadi seperti guru tinggal ucap kaki doang. Padahal menurut kita kan itu udah bagus, udah bagus. Sementara Harun Ar-Rasyid itu Anda belum maksimal yang begitu tuh, belum maksimal yang begitu. Suruh pakai tangan kanan, dan dua-duanya tunangin semua segala macam. Guru mah tenang baik, duduk aja jadi begitu. Masya Allah, ini raja yang ngaji namanya, ya, menghormati ulama kayak begitu. Jadi ulama itu sebuah kedudukan yang amat luar biasa. Betapa Imam Syafi'i pernah disuruh sama ibunya, nah belajar di Madinah ada seorang ulama besar, Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat, ini Malik bin Anas. Datang kamu Nabi sana, ini ada uang, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya kepada dia. Itu Malik bin Anas udah belajar ilmunya luar biasa. Nah, jangan pulang, kata emaknya nih, jangan pulang kalau kamu belum berhasil dapat ilmu. Andai kata kamu belum berhasil, saya udah menikah, nggak apa-apa, kita ketemu di akhirat. Ibunya tuh, jangan pulang sebelum berhasil. Ayo Imam Syafi'i jalan sampai di Madinah, bingung mau ke rumah Imam Malik. Akhirnya dia datang ke rumah gubernur. Datang ke rumah gubernur, minta tolong rumah gubernur, minta surat rekomendasi, surat sakti kalau kita minta dianterin tuan gubernur. Kata Imam Syafi'i, saya dari Mekah datang ke sini pengen belajar. Saya mau tahu rumah Imam Malik. Saya mau tanya sama engkau karena engkau adalah pemimpin di sini. Tolong bisakah engkau antarkan aku kepada Imam Malik agar aku bisa belajar ke sana? Apa kata gubernur? Dia Syafi'i, engkau menyuruh aku mengantarkan engkau ke rumah Imam Malik. Betul. Jauh lebih ringan buat saya engkau suruh aku angkat ke gunung daripada aku datang ke dia. Tahu nggak maksudnya? Angkat gunung berapa? Itu lebih baik. Lu tuh begitu daripada gua sono. Gua ngeri sono. Tuh kedudukan ulama luar biasa. Sampai gubernur aja takut ini. Singkat cerita, akhirnya datang, diusahakan, kemudian datang sampai di rumah Imam Malik. Yang keluar pembantunya. Ente siapa? Anak Syafi'i. Dari mana? Mekah. Terus mau ngapain? Mana mau ngaji? Adik datang ke sini pengen belajar sama tuan Imam Malik bin Anas. Pengen belajar. Ini Imam Syafi'i umurnya baru 11 tahunan. Sementara Imam Malik lagi ngajar di situ. Yang ngaji kiai-kiai semua, ulama-ulama besar semua lagi pada ngaji sama Imam Malik. Datang nih pembantunya, ngomong sama Imam Malik, Tuhan, di depan ada orang dari Mekah namanya Syafi'i, pengen belajar. Terus umurnya baru 11 tahun, suruh ini kelas khusus ulama-ulama besar yang pada ngaji, anak kecil baru kemarin pengen ngaji. Suruh pulang, suruh belajar tentang kitab saya dulu. Imam
Imam Malik itu ada kitab namanya Al-Muwatta, kitab hadis, kurang lebih 3.000-an hadis ada di situ. Pulang suruh belajar dulu dia. Entah kalau dia udah belajar kalau udah datang. Sampai Imam batunya, saya ingin ente boleh ngaji tapi jangan sekarang, ente pulang dulu, ente pelajari dulu kitab Al-Muwatta karangannya beliau. Oh, kitab Muwatta yang hadis itu? Iya. Tolong sampaikan sama Imam Malik, itu kitab Al-Muwatta yang dikarang sama beliau, saya udah hafal semua. Begitu kata dia. Sampaikan sama Imam Malik, bilangin saya udah hafal kitab-kitab semua, kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Sampai sama Imam Malik, bener dia udah hafal, gua aja yang belum hafal. Akhirnya dipanggil Syafi'i, dites sama Imam Malik, luar biasa, dikuasai semuanya gitu. Nih Imam Syafi'i, ilmunya yang amat sangat luar biasa, kagum dia, kagum, sekagum-kagumnya. Makanya pernah Imam Malik satu masa mimpi, tidur, di dalam mimpinya ketemu Rasulullah. Imam Malik di Madinah, mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang gini dalam mimpinya, ya Malik, tolong balik salami ila Muhammad bin Idris. Kata Rasulullah, Malik, sampaikan salam dari aku buat Syafi'i, Muhammad bin Idris. Masya Allah. Rasulullah nitip salam sama Imam Malik buat siapa? Buat Syafi'i muridnya. Geleng kepala. Kata Imam Malik, luar biasa Rasulullah ini. Berarti kan Imam Syafi'i bukan orang sembarangan. Sampai-sampai Rasulullah nitipin salam sama dia. Nah, sampai bangun tidur panggil pembantunya, sini, datang ke rumah Syafi'i, bilangin dia dapat salam dari Rasulullah. Semalam saya mimpi Rasulullah nitip salam buat dia. Sampai disuruh pembantunya sampai di sana, sampaikan, ya Syafi'i, saya datang ke sini dapat amanat dari Tuan Guru Imam Malik. Kenapa? Iya, semalam Imam Malik itu mimpi ketemu Rasulullah. Terus kata Rasulullah, tolong sampaikan salamku kepada Syafi'i. Nangis Imam Syafi'i, gila dapat penghormatan seperti itu. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Diambil jubah. Ente udah kasih kabar aneh begitu luar biasa, nyampein salam Rasulullah. Nih buat ente, aneh kasih jubah buat ente, dikasih jubah hadiah, dikubat. Gila? Gila. Pulang ke rumah, sampai udah. Terus ya udah, alhamdulillah saya udah sampaikan itu. Dia bilang dia nangis. Terus saya dapat hadiah. Apa hadiahnya? Ini baju dikasih sama Imam Syafi'i. Betul apa? Jadi Imam Malik ini buat saya, aduh mau ya udah, ada minum, dicuci sama Imam Malik, kemudian akhirnya diminum oleh Imam Malik. Nih padahal Imam Syafi'i murid, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Hanafi, Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Secara silsilah masalah sama ke semua. Imam Hambali punya guru namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, Imam Malik punya guru Imam Hanafi. Tapi dalam pola pandangan banyak berbeda pendapat. Tapi ilmu sama, sumbernya sama satu semua, saling menghormati. Imam Syafi'i begitu juga sama Imam Hambali. Takzimnya sama muridnya. Imam Hambali orang paling cerdas, dihormatin sama Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Syafi'i menitipkan menghadiahkan kepada Imam Hambali satu helai rambutnya Nabi Muhammad. Imam Syafi'i punya satu helai rambut Nabi Muhammad, dikasih tuh kepada Imam Ahmad Hambal. Girangnya bukan main, dapat apa? Dapat rambutnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai Imam Hambali ketika mau meninggal dunia dipanggil keluarganya, dipanggil murid-muridnya. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu mandikan aku, kamu kafankan aku, tolong engkau
satu helai rambutnya Nabi Muhammad di dalam tubuhku, tidak ada. Dia minta titipin supaya ada rambutnya ditaruh di mana? Di bajunya, di kain kafannya. Begitulah yang diminta oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar bilang pada saat itu mau meninggal dunia, jangan kau kafankan aku selain daripada kau kafankan aku dengan baju gamis yang pernah Rasulullah berikan buat aku. Jadi pengennya digamisin pakai gamisnya Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ditusuk sampai 8 kali tusukan itu. Permintaan satu Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Umar, tolong kamu datang ke rumah Aisyah, bilang sama Aisyah Ummul Mukminin, bolehkah aku dikuburkan di sampingnya Nabi Muhammad? Semua orang pengen dekat dengan siapa? Nabi Muhammad. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, sampai dia pesan kepada murid-muridnya, kepada keluarganya, ketika aku meninggal, taruhlah satu helai rambutnya Nabi Muhammad di dalam tubuh. Masya Allah. Muridnya nanya, emang kenapa sampai rambutnya ditaruh di situ? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bilang, saya bukan siapa-siapa, saya orang yang bodoh, orang yang banyak kelalaian. Kalau para sahabat anak-anak aman karena mereka sudah dijamin oleh Rasulullah, saya bukan keluarga Nabi, saya bukan orang yang sahabat Nabi, saya belum pernah melihat Nabi, tapi saya takut dengan malaikat Munkar Nakir, takut nanti ditanya di dalam kubur. Namun dengan satu helai rambutnya Nabi Muhammad, saya berharap malaikat Munkar Nakir tidak berani menanya aku, karena di dalam tubuhku ada rambutnya Nabi Muhammad. Sampai begitu saja. Jadi mereka berusaha untuk menjadi. Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i waktu dia ngajar, karena satu hari dia lagi ngajar begini nih. Imam Malik gurunya ngintip-ngintip, tuh gini-gini kan. Dia dengar Imam Syafi'i udah buka pengajian di Madinah, jamaahnya banyak, bangga dia. Kemudian Imam Malik ngintip-ngintip, duduk dekat dia, nggak kelihatan, duduk lagi obat ya. Dia di kepala dia, nggak rugi saya punya murid seperti ini, pinternya luar biasa. Sampai ditulis di tembok di tiang itu ditulis, man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Boleh tulisan sama Imam Malik, ditulis man arada ilmun nafis, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka fa'alaihi bi Muhammad bin Idris, maka janganlah engkau kecuali belajar dengan Muhammad bin Idris. Yang tulis siapa? Yang tulis siapa? Imam Malik gurunya. Kalau bahasa kita, kalau kamu pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka belajarlah kamu kepada Syafi'i Muhammad bin Idris. Ini pula Imam Syafi'i lihat, lah tunggu baik, mau pulang, udah ragu pulang, dimarahin tempat duduknya siapa? Imam Malik. Datang ke situ, dilihat, ternyata diperiksa, dilihat benar ada tulisan tentang dirinya Imam Syafi'i. Pengakuan dari siapa? Supaya orang baca, kalau lu pengen belajar dapat ilmu yang manfaat, maka belajarlah kepada. Ditulis lagi sama Imam Syafi'i di bawahnya. Imam Syafi'i tulis, wa kaifa yakunu dzalika wa anna tilmizu malik. Adabnya, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seperti ini sementara aku adalah muridnya Imam Malik. Gurunya nyuruh supaya orang belajar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menolak dengan bahasa yang begitu halus. Gua begini karena guru gua, pantasnya lu belajar sama guru gua, begitu kira-kira. Kayak Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia punya guru namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya ada Raqibul Attas, ada Raqibul Haddad. Raqibul Attas
utama dan lain sebagainya, banyak kata dari Imam Al-Alawi Al-Haddad. Orang bilang, oh kalau begitu ya Imam Al-Alawi Al-Haddad, engkau lebih alim daripada gurumu Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Engkau lebih alim karena karya-karyamu banyak. Paham maksudnya ini? Ilmumu banyak tuh, buku-bukunya banyak, karyamu banyak, gurumu tidak ada. Tapi jawaban tawadunya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau bilang, benar, karyaku memang banyak, tapi ketahuilah guruku Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia telah mengkaryakan aku, dia bisa menjadikan aku seperti ini. Itu adalah karya terbesar dari mereka. Paham maksudnya? Kalau saya nulis buku, gua nggak bakalan bisa nulis buku kalau kagak diajarin sama saya. Itu namanya menghormati taklim. Ini kita mengajarkan kita man wajada dasar ilmi wal amal bihi. Barang siapa yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu dan lezatnya beramal, dia akan hilangkan itu semua daripada perkara-perkara perhatian dunia manusia. Tak ada lagi. Nah, kemudian selanjutnya, barang siapa yang mencari ilmu, kemudian tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, paham? Mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, tapi tujuannya kalau dia dapat jabatan, dia dapat kedudukan, dia akan tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dia akan wa'iyasyatin, dia akan muliakan agama, wa tadfiril haq, dia akan memperjuangkan kebenaran. Kalau niatnya seperti itu, juzu zalika, maka diperbolehkan dia menuntut ilmu walaupun untuk mencari jabatan, tapi untuk memperjuangkan agama. Jadi boleh tidak? Boleh, insya Allah. Wa yang bagi ditalibil ilmi ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita lanjuti tentang masih berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا